Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi pimpinan Cabang Muhammadiyah Jombang yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak hanya thalabul ilminya yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki ataupun perempuan, tetapi tempat di masjid sebagai bukti iman kita. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya saja orang yang beriman itu orang yang bisa memakmurkan rumah. Jadi kita tidak hanya pandai untuk melakukan pembangunan fisik dan mempercantik, memperindah aksesoris dalam bangunan-bangunan itu, tapi juga harus memperindah, mempercantik semangat untuk memakmurkan. Sehingga jangan kau jadikan kuburan itu masjid, dan jangan kamu jadikan masjidmu kuburan. Ya. Jadi ini peringatan bagi kita semua, ya. Karena seringkali orang itu tersupport, siapa yang membangun masjid dibangunkan oleh Allah istana di surga. Tetapi innama ya'muru masajidah itu tidak menjadi urgen. Ya apa caranya memakmurkannya? Hari ini saya juga sedang menyelesaikan bangunan Masjid Nurul Husna di Panti Asuhan Pesantren Nurul Husna PCM Patra. Tadi malam kita rapat sampai jam 10, mempersiapkan bagaimana Ramadan itu bisa makmur. Karena masjid ini berada dikelilingi oleh kuburan. Depannya masjid kuburan, sampingnya masjid kuburan. Dan warga kita di sana itu hanya ada 5 kakak. Yang lain itu adalah warga pada umumnya. Ya, coba bagaimana ini tantangan untuk bisa memakmurkan. Ya, bangunannya juga gak tanggung-tanggung. Ya. Artinya gak tanggung-tanggung itu kita bangun lantai 2. Karena area tanahnya cuma 12 kali 10. Kita bangun lantai 2, kemudian indukan itu 10 kali 10, ya. Kemudian lokasi nyamping itu sebenarnya masih ada berapa itu 15 meter nyampingnya itu untuk parkir nanti itu, ya. Hampir sama seperti ini ya. Tetapi yang lebih berat adalah yakmurunya itu loh, memakmurkannya itu. Harus ada seni tersendiri, harus ada kaifiyah, cara tersendiri supaya rumah-rumah Allah itu dihuni oleh hamba-hamba Allah yang mukhlishina lahuddina kunafa. Jadi tekone masjid itu artinya menjadi tentram dan damai, tenang jiwanya. Keluar dari masjid lebih tentram, lebih tenang, lebih damai lagi. Maka kemudian kita bikin pijakan, umat membina masjid, masjid membina umat. Jangan sampai kuali, ya. Kuali itu
umatnya ditambah kumat, tambah K. Jadi masjid kumat dalam membina umatnya, demikian sebaliknya jangan. Kenapa? Oleh karena itu beragama yang harus kita kembangkan adalah beragama yang fungsional, beragama yang menuju cita-cita agama itu sendiri. Jadi kalau inna dina indallahil Islam, tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Itu bukan apologi ya, apologi itu apa ya, rumangsa bener dewe gitu, bukan. Karena setiap agama itu membingkai supaya cara pandang penganutnya itu yakin ya. Yakin itu membutuhkan pernyataan yang tegas, lugas, tidak berbias. Makanya inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah ya Islam. Kalau nggak Islam bukan agama ya. Kalau nggak Islam bukan agama. Apa kalau bukan agama? Iya budaya, hasil cipta karsa karya manusia. Karena agama itu wad'un ilahiyun sa'igun idawil ukul. Agama itu ketetapan Tuhan yang diberikan kepada mereka yang punya akal. Jadi agama kan ngomong gendeng tidak berlaku ya, agama itu kanggo yang punya akal. Maka kita itu dituntut untuk selalu mengoptimalkan akal kita supaya bisa cerdas, cerah. Dengan kecerdasan, kecerahan itu kemudian kita tidak mudah terbelenggu. Nah, terbelenggu oleh apa? Terbelenggu oleh ketidaktahuannya, kebodohannya. Lalu Allah mengingatkan doluman jauhlah. Kebodohan yang membelenggu itu adalah kebodohan yang membuatmu tidak bisa menghormati terhadap hak orang lain, tidak bisa menghormati kewajiban dirimu. Dirimu sebagai apa hidup ini kamu nggak tahu. Pokoknya aku ya aku, bahwa aku ya aku, lah itu namanya ego. Nah, lalu kadang-kala mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang mengatur segalanya, padahal dirinya adalah manusia yang siap untuk diatur. Nah, manusia itu siap untuk diatur supaya hidupnya itu damai, tentram, hidupnya itu tenang dan bahagia, selamat. Nah, balaman aslama wajilahi wa wa muksinun. Ketika sudah menjadikan Islam sebagai keyakinan, Islam sebagai agamanya, kemudian Islamnya itu mendorong dia menjadi ihsan. Seluruh apa yang ia kerjakan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah kepada Allah itu bukan untuk apa ya, untuk agar kita dianggap benar di sisi manusia, tidak. Masih menungso nganggap sampean salah, tapi kalau itu memang perintah agama, itu keyakinan Islamnya, tegakkan, tunaikan. Jangan ikutan dengan keinginan mereka yang belum memahami benar mengenai Islam itu tadi. Nah, mengilmui jadi wajib hukumnya ya. Mengilmu menjadi wajib. Maka majelis-majelis taklim kita harus kita hidupkan di ranting, di cabang, di daerah ya, kita hidupkan. Di majelis-majelis kita ada majelis tabligh ya, itu kita hidupkan. Ada orang bertanya pada saya, Ustaz, boleh nggak saya mengambil narasumber dari selain kita? Saya jawab, kalau sampean bikin narasumber selain kita, ngapain sampean punya hierarki kepemimpinan? Apa memang pimpinanmu sudah nggak berdaya? Cabang daerahmu tidak mau untuk turun melihat kamu. Loh, kalau memang itu yang kamu maksud, ya silakan. Tapi kalau kamu masih punya hierarki sistem, kenapa tidak kamu kuatkan sistem itu? Kamu itu kan berhimpun, berkumpul, berjamaah untuk keselamatan dunia akhiratmu. Kan itu. Nah, untuk selamat dunia akhirat itu kita punya kepemimpinan secara hierarkis, dan kita itu pendiri negeri ini. Ya, jadi jangan gampang. Muhammadiyah itu pendiri daripada Republik. Ki Bagus Hadikusumo itu perintis penentu daripada dasar negara kita yang namanya Pancasila. Kita jangan menjadi orang yang gamang, jangan ikut-ikutan, dan jangan mudah diombang-ambingkan.
fasyhad bi anna minal muslimin fasyhad bi anna minal muhammadiyin gitu. Saksikan wahai sahabat-sahabatku, tetanggaku, ya teman-temanku, aku seorang muslim, aku sedang berada di gerakan Muhammadiyah. Nah kalau orang itu cetok jelas, insya Allah, ya, insya Allah. Kenapa ada kepribadian yang harus ditunjukkan bahwa pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu asyidda ala kufar rohamau bainahum, tegas terhadap nilai kebenaran, tidak ada kompromi dengan kebatilan, tidak ada negosiasi dengan kekufuran, tetapi di antara sesama umat Kanjeng Nabi itu penuh welas asih, penuh kasih sayang. Jadi berbeda baju, berbeda organisasi, berbeda persekutuan, perkumpulan, perhimpunan, persyarikatan tidak menjadi hambatan untuk fastabiqul khairat. Maka kita mengatakan wa ana awwalul muslimin. Jadilah kita itu kelompok muslim yang terdepan. Ya, makanya tadi saya suruh maju, jangan jauh-jauh Pak. Kita ngaji itu lebih dekat, lebih akrab, lebih enak ya. Ini kan karena biar gak terlalu ngotot itu yang ngomongnya itu. Aslinya zaman Nabi ini turut sing salafiyah itu ini bid'ah ini. Sing tekstualis ya, tapi yang kontekstualis itu enggak apa, karena ini hanya alat untuk bisa supaya suara diperbesar. Ya, mohon maaf, orang itu tambah tua, pendengarannya berkurang enggak? Berkurang. Loh kalau nggak dikerasin itu nanti ngaji kok ngeremeng aja loh, siapa yang dirasani itu lah nggak enak. Tapi begitu dikerasin, waduh kok dibentak-bentak, saya ngajinya kok kayak orang marah-marah aja. Itulah orang yang semakin tua. Ya, saya juga bersyukur Pak, saya sekarang sudah punya cucu ya, artinya saya juga harus merasa lebih tua gitu loh ya. Nah, jenengan sudah punya, udah ya, udah punya ini. Yang bapak punya Pak, cucu Pak, udah ya. Oh, buyut mungkin ya sudah ya, buyut ya belum. Alhamdulillah. Nah, saya sudah punya cucu satu dari anak pertama. Nah, kemarin tuh akikahan sehingga nggak bisa kekencang itu. Saya janji ini udah berangkat sampai Mangli, akhirnya saya baru ingat, loh ya, sore ini kan di rumah ada acara, lah kok aku mulai pagi nggak pulang. Akhirnya sama Mas Puput, Mas sampai terus kendaraannya pakai sampai di Pencol, nanti salam ke teman-teman, saya kalau ada waktu malam akan nyusul ke sana. Loh alhamdulillah, malam baru ingat, selesai acara akikahan di rumah, baru ingat kalau loh saya kan minta Nurul Husna untuk rapat persiapan untuk Ramadan. Nah kalau saya nggak ada, saya yang usul yang minta kok nggak ada. Aduh nggak enak wis. Akhirnya saya beri lagi, maaf ya ternyata acaranya masih bergandeng. Ba'da Isya sampai jam 10 kita masih rapat persiapan Ramadan untuk Nurul Husna. Ya teman-teman, oke, makasih Pak Ketua, nanti kalau ada waktu. Satu insya Allah saya dari Jombang akan silaturahim ke sana, melihat sampean, walau hanya sebentar, karena akan meluncur ke Puluhan. Makasih, biasa, kokam, Komando Angkatan Muda. Ini, terima kasih untuk ini nih kembali. Wah anak-anak muda semangat yang luar biasa. Ya, jadi maksud saya, ketika kita itu sudah memahami mana yang substansi keberagamaan, mana yang pikiran-pikiran, mana pendapat-pendapat, bahkan mana yang sifatnya pendapatan. Kalau sudah bisa paham, itu enak menurut ya. Tapi jenengan ngomong dengan orang yang belum paham, misalkan, jangan seperti ngomong dengan orang yang sudah paham. Khatibun nas bi qadri uqulihim, ajak berdialog, berdiskusi dengan cara akal mereka itu. Nah, contoh sederhana aja. Rasulullah SAW itu kan diutus dalam kondisi yang ummi, untuk bangsa yang ummi, bangsa yang tidak pinter ya. Tidak pinter dalam arti pinter-pinteran itu bukan ya. Yang kemarin sampai sempat viral gara-gara ummi dimaknai tidak bisa baca, tidak bisa tulis, terus digugat sama siapa itu di media itu. Ternyata ujung-ujungnya dikait-kaitkan dengan paham Syiah dan Khawarij dan macam-macam itu. Ya itulah hegemoni, saya melihat hegemoni.
Orang yang siap berbeda insya Allah tidak seperti itu. Artinya tidak menegasi dan meluruhkan pandangan orang, karena setiap orang punya argumen terhadap apa yang distatementkan itu, dikatakan itu. Ada argumen itu, ada apa ya? Ada narasi yang bisa untuk digunakan memperkuat bahwa apa yang disampaikan itu ada yang baik atau yang benar. Nah, misal Rasulullah itu dari Umi kemudian memberikan dakwah itu dimulai yatlu alaihim ayati. Rasulullah itu mengajak membaca dengan mendalam kepada umat yang Umi tadi itu akan ayat-ayatnya Allah yang di mana itu. Wong baca tulis gak iso kok. Masa apa diajari maca Al-Qur'an, diajari nulis Al-Qur'an. Durung diajari ayat-ayat Allah yang bersifat semesta. Ayat-ayat Allah yang bersifat semesta itu jauh lebih jujur untuk bisa dikaji sebagai bahan untuk menemukan ketauhidan, menemukan Tuhan yang mencipta. Gitu. Nah, maka Rasul mengajak para sahabatnya itu merenungkan, misalkan wa ila sama'i kaifa rufi'at. Coba saudara-saudara, saudara lihat di atas saudara ada apa? Apa ini yang kelihatan ini? Tidak tahu misalkan. Itu namanya as-sama, itu namanya langit. Langit. Coba saudara lihat, langit itu berada di apa? Di atas kita kan. Kemana kita pergi, di situ ada langit di atas kita. Tapi coba, langit yang tinggi itu ada nggak tiangnya? Ada nggak penyangganya? Sampai lihat di langit itu ada apa? Di langit itu ada awan. Begitu awan datang, mendung itu yang sudah, awan itu apa? Awan kumpulan air. Kalau itu ditumpahkan blek gitu, itu bisa berkubik-kubik dan kita bisa tenggelam. Umpama diblek no kabeh ngono. Tapi kenapa? Dia itu bisa turun dan bisa tidak turun. Dia bisa berjalan-jalan di, coba, langit itu tidak ada tiangnya. Wa ila sama kaifa rufiat. Piye ya carane iku? Wah, ini pasti ada yang maha hebat, ini pasti ada yang maha kuat, pasti ada yang maha perkasa. Itulah sang pencipta langit. Sama aja macam kayak langitnya. Tapi aja macam-macamnya lebih sangat lagi kepada pencipta langit. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Tidak ngomong, kalau langit aja Allah Tuhan itu mencipta, mampu membangun, kemudian mampu menjaga malah seperti itu. Bagaimana dengan dirimu? Dirimu dan diriku ini siapa yang, nah, ngono Pak. Itu cara yatlu alaihim ayat itu. Jadi caranya, pendekatannya adalah pendekatan ayat-ayat semesta dulu. No siang malam ya. Terus kemudian lebih kecil-kecil lagi yang terjadi di lingkungan kita ajak ngobrol. Itu lebih jujur Pak, daripada kita bicara dalam Quran surat ini, ayat ini. Lebih jujur bicara alam. Nah, nek wis ketemu ngono, omongan-omongan tadi itu kemudian baru dikasih argumen naklinya. Awak dhewe kadang-kala kesusu, kola terus saya. Nah, itu kadang-kala ngono kilo ya. Jadi kita harus merunut terhadap apa yang dimiliki oleh orang yang kita ajak belajar tadi itu. Maka ada metodologi yang harus dimiliki. Tapi minimal kita itu harus balighu anni walau ayat. Meskipun kita punya satu ayat yang bisa kita paham, bisa kita mengerti, sampaikan kepada mereka, kepada orang lain. Bahkan ketika kita hadir di pengajian ini, ngapunten Pak, sampean bojone melo ngaji, ikut? Hah? Oh iya sik to. Aku ora takok libure kok. Ngono ku ngeto-ngetono nek aku ya prai, Pak. Ngalah. Oh, ora ditakoni, sampean niku bojone melok apa ora ngaji? Mboten. Lah yen ora melok berarti wajib kok sampean. Apa sing tak omongno sampean nang nggone bojone sampean. Supaya yang hadir menyampaikan kepada yang gaib. Kan ngono hadisnya itu. Nyampaikan sapa ya bojone dhisik. Wong bojone gak melok. Anake melok. Gak melok sisan to? Ya gak melok berarti ya nang anake sisan sampean. Lalu muncul ku anfusakum wa ahlikum nar.
Apa awakmu dhewe sing pengen mlebu swarga? Bojomu, anakmu ya pengen mlebu swarga. Alhamdulillah teman-teman. Wong lagi ngene wis dilayan-layani. Nah, aku ini ketok ngene iki kalau terus nek aku mangan sampean gak rido ngrungokno. Tapi nek ngrungokno oleh sambil makan monggo. Wong mboten posoan kok ning saya nggih. Nah, jadi monggo sambil dinikmati aja enggak. Kita nyantai, kita rileks ya. Enggak usah terlalu tegang, enggak usah terlalu serius. Karena hidup ini lahun walaibun wazinatun wa tafakkurun kok. Saya sering menyampaikan kepada diri saya juga pada istri saya. Istri saya itu kemarin rumah itu kan bocor gitu ya. Terus dia bilang, kapan sampai punya rencana untuk memperbaiki? Di hati saya belum ada rencana memperbaiki rumah. Waduh, kemarin aku tibuh. Terus berikutnya anaknya jatuh. Ngenteni sampean jatuh ta? Alhamdulillah, dungane wong wedok ta. Saya nih wong ning omah kucing akeh koyo ngene kok. Nang omahe kucing engko diperbaiki ya ngono. Sing penting sing troco kuwi ya engko nek mari dipel dilapi ngono kan ya wis cukup lah. Ya, awak dhewe gawe omah kegeden iki ngono. Kegeden mestine ya mung ukuran 4 ping 5 ngono ae. Wis gedhi pokoke Kanjeng Nabi omahe 4 kali berapa cuman. Ya, awak dhewe wis melebihi apa yang ada di diri Nabi. Huluwun misal melampaui batas asline niku. Wis ngono wis rumangsa kurang, rumangsa gak enak gak nyaman. Wis lahun walaibun. Manuk iku susuwe ya ora ana tutupe lho kok. Kuwi kerasan kok. Tak jagoan lahun walaibun. Urip iku mung guyonan. Urip iku mung main peran. Kowe iki sugih sak mesine kere. Soale apa? Ana kotak infak liwat menengahe. Padahal duit nek sakmu ya akeh. Ning omahmu ya akeh. Ning rekening bankmu ya akeh. Tapi kok kowe iki sugih tapi kere. Nek kere itu dadi kere. Yakul jalan, wala yakul jalan. Non saya menurut ayatnya nonton. Wong urip ku nek gak iso paham karo uripe, iso-iso kaya kere. Apa? Masih mangan, lidahnya tetap menjulur, apalagi tidak makan. Kenyang itu menjulur, apalagi lapar. Ngono menungso iku sing dicap karo Gusti Allah sampai kaya kere. Soalnya apa? Iku mau rata rumangsa duwe kelebihan kurang tok. Nah, yang susah itu nanti dicap lagi setelah kere namanya kirdun ketek. Di Quran itu ada kere, ada ketek. Nah, jenengan pilih sing pundi? Aja milih kabeh. Ya subhanallah. Nah, oleh karena itu mengkaji agama itu untuk mengindahkan sikap laku kita. Karena yang memantaskan orang menjadi orang itu adalah keberagamaannya. Ya. Jadi kalau jenengan itu sering aji ning raga teko busana, aji ning diri teko lati. Sekarang aji ning jiwa teko agama. Agama itu memuliakan kita, membuat kita menjadi orang yang punya integritas, punya kepribadian, punya loyalitas, punya kesetiaan, gitu ya. Gitu. Kemudian selalu ingin tegak di atas nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kebenaran. Ya tentu sesuai dengan yang dimengerti. Jadi orang itu kalau beragama itu adalah membingkai dirinya supaya tidak tenggelam dalam keburukan dan kejahatan nafsu. Makanya wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nek jenengan wis biasa ngaji juz amma ngono ki ya rada direnung sithik. Allah bersumpah wasyamsi wa duha, demi matahari dan waktu duha, wal laili. Apa itu? Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza
jalla walaili idza yaghsha. Sampai dengan Allah bersumpah dalam semua keadaan. Ora rino sing ana srengenge iso cemlorot madangi donya. Ora wengi. Ya kan gitu. Kalau kan gitu. Yang malam itu menjadi gelap gulita dan membuat manusia terlelap, tenggelam karena pekatnya gelap tadi itu. Jare wong Jawa, juput irung ora ketok. Juput irunge dhewe lho ora ketok, ora iso. Saking pekatnya gelapnya malam itu. Situasi yang seperti itu hal yang alami. Ono mongso duka, kita bisa bermain, kita bisa bekerja, gitu, mencari nafkah. Ono wengi sampai dengan demi dirimu yang dicipta dalam kesempurnaan, ingat telah aku ilhamkan kepadanya kejahatan, kedurhakaan dan ketaatan, ketakwaan. Jadi jiwa kita itu ada dua potensi yang apabila itu tidak bisa kita kendalikan akan membahayakan terhadap hidup kita sendiri. Ya. Potensi itu kemudian ditegaskan oleh Allah. Sungguh sukses, menang, beruntung, berhasil orang yang bisa membersihkan dirinya dari potensi kejahatan, kedurhakaannya. Celaka yang kemudian dia mencampur aduk, nyampur aduk, itu wis celaka. Mindanya yang menang itu fujur dan durhakanya. Bareng ae itu menjadi dasar, sudah celaka. Apalagi terus yang menang itu adalah nafsu, yang menang adalah kedurhakaannya. Ya. Nah, kemudian di firman yang lain itu fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Pokoknya yang bisa memiliki rasa takut terhadap kedudukan Allah, Tuhan yang mengatur hidup ini, kemudian menahan terhadap hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, pantas dia bertinggal di dalam surga. Lah surga duduk ngenteni besok ning akhirat tok. Ning donya iki ayo baiti jannati, rumahku surgaku. Masjidi jannati, masjidku surgaku. Jamaati jannati, komunitasku surgaku. Ngono lho. Jadi ya pengen ketemu, ya kangen, ya pengen ketika ketemu ngene iki indah rasanya itu. Wah ngene to urip surgawi, ngono lho. Orang kok ketemu besengut, rupane apa dasare tambah tuwek, orang ganteng, untune entek. Tapi senyum aja angele, senyum saja loh. Tabasama kata musirah. Jadilah yang tersenyum, senyum simpul sehingga penuh keceriaan, penuh kebahagiaan. Seneng ke uang dengan perwajahannya, prejengane. Itu sudah bagian daripada sedekah. Jadi gak iso ngekei duit, gak iso ngetokno duit, gak iso gak duit. Tapi sampean guyu-guyu mesam-mesem itu jauh lebih baik daripada sampean memberi sesuatu kepada orang tetapi menyakitkan kepada penerimanya. Ngene iki disukone. Tak entek-entekno, kan ndak enak ngono ku. Tapi nek monggo. Iku sing mana? Ngapunten Tat, suguhane namung niki. Sing mana? Nah itu jenengan yang lebih tahu mengenai bagaimana membingkai perilaku kita supaya kita terlindung dari keburukan diri kita. Nah, salah satu di antara ajaran untuk mengendalikan terhadap hawa nafsu kita itu namanya puasa. Puasa kita itu adalah untuk bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Ya, makanya puasa itu sering dimaknai imsak wal habas. Imsak itu menahan, habas itu memenjara. Ya, kan? Jadi menahan diri dan menjarakan nafsu supaya dia tidak keluar melodos ke seluruh organ kita ini. Nafsu itu nek ngloyur nang gone lisan, omongane dadi
Iya, pak rapak. Omongannya itu tidak jujur, penuh muslihat, ya kan? Menyebarkan benih permusuhan, kemudian menumbuhkan benih kebencian. Omongannya itu greget nih. Ini dirungokno gare kuping panas. Gak dirungokno kono swara, dirungokno kupinge gak iso nampa. Nah. Padahal ayatnya banyak mengingatkan wa qulu linnasi husna. Kowe nek ngomong karo menungso, ngomong sing apik. Wa qulu qawlan sadida. Kowe nek ngomong karo menungso, ngomong sing jujur. Ngomongku sing jujur, ngomong sing bener gitu ya. Ngomongku jangan multi makna bagi pendengarnya. Ya, wa qulu qawlan karima. Yen awakmu ngomong kuwi ngomong sing penuh makna, ada artinya. Ya, bisa mensupport, mendorong orang untuk lebih baik, ya, menciptakan suasana kedamaian, ketenangan, bisa untuk punya kepribadian yang lebih anggun di tengah-tengah kehidupan yang disrupsi tambah yang gamang, yang enggak menentu, ya. Didelok wong yang apik, pakaiane yo apik, tapi kok perilakune elek, gak ero iki nek kancane digawa, gak kondo. Nek digawa gak kondo biasane wong nyebut maling. Lah iya, ya. Disrupsi, didelok potongane api, tapi delok perilakune maka kaulan itu harus dicamkan oleh kita. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yen awakmu ra iso ngomong sing apik yo meneng wae, iku tandane awakmu duwe iman nang Gusti Allah, tur iman dengan hari akhir. Jangan kau kira kata-kata yang kau ucap itu lenyap begitu saja. Dia menjadi gelombang yang terus mengisi suasana kehidupan ini. Jadi aku kadang-kadang mikir, suhu kita semakin panas itu saya yakin bukan hanya karena sinar mataharinya, bukan hanya karena yang orang menyebutnya rumah kaca, lapisan ozonnya, tapi karena kalimat-kalimat sayi'ah, kalimatun sayi'atun kasajaratin sayi'atin, omongan-omongan sing elek iku koyok dene pohon-pohon yang buruk yang menghasilkan zat-zat yang merusak sistem daripada cakrawala ini. Ojo-ojo gara-gara sampean gegeran karo bojone terus omongane metu sing gak apik-apik, omongan ini kemudian terus tidak bisa masuk dalam tempat yang semestinya. Akhirnya apa? Menjadi kekuatan energi negatif yang itu kemudian mempengaruhi suhu yang jenengan rasakan. Omah iku nek sering sampean gawe gegeran, sampean lebone iku rasane siji. Dibanding omah sing sering digeger-geran. Ger-geran itu guyon, ya toh, rileks, santai. Coba, aku nek mlebu nang omahe sampean iki, Pak, kok tenang ngono ya? Ya karena rumahnya itu sering digunakan ngaji Quran, suara-suara yang keluar dari penghuni-penghuninya itu bukan segala macam jenis binatang. Ya toh, tetapi betul-betul kalimatun thayyibatun yarfa kasajaratin thayyibatin. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, menghasilkan buah-buah yang bagus, tetapi alami saja dia menghasilkan CO2 atau menghasilkan O2. Itu adalah bagian daripada kalimat yang jenengan ucapkan itu. Wa qulu ma'rufa, bertuturlah kamu dengan yang layak, yang patut. Ngomong iku sing layak, sing patut. Ngomong karo arek cilik piye, ngomong karo wong tua piye. Nah, itu ma'ruf. Bisa dikenali, bisa dipaham, bisa dimengerti. Nah, tadi itu makanya kita ketemu ngomong dengan orang yang masih belum kenal agama dengan baik, ya jangan terlalu dukur-dukur, ya. Yang belum bisa menerima kebaikan, ya jangan dipaksakan untuk menerima. Tapi kita tunggu apa sih sebenarnya yang diingini itu? Yang diingini itu apa? Kemudian kita bisa untuk mengerti, ya, mengerti. Wa qul qawlan layyina. Coba Musa menghadapi
Fir'aun yang otoriter, diktator, sing bener-bener pelaku dan pemimpin kejahatan dan kedurhakaan menurut agama. Ya, itu aja ketika izin apa aku berkata dengan yang keras, dijawab oleh Allah, ojo dengan kata yang lain, kata yang lunak, yang lembut, yang halus, yang santun, yang sopan, yang menghormati dan menghargai kepada mereka. Loh, wong elek iku lho sak dikongkon ngergani. Saya ini pernah menjadi penyuluhnya PSK, buk-sebuk. Namanya puger itu saya 3 tahun menjadi penyuluh, tiap minggu datang ke sana. Masa terus aku ngomong begenggek ngono lho. Kan boleh molo. Mau saya mau ngaji parane mucikarinya nih. Saat sini sudah tahu kalau itu perbuatan salah. Itu perbuatan dosa. Nanti jangan bicara mengenai dosa di sini ya. Coba Ustadz sudah diarahkan ke mucikari. Ya kan? Ada di sini. Oh, ada dikasih garis dulu sama mucikarinya. Terus saya bilang, Pak, doakan saya di sini tidak ikut melakukan perbuatan dosa. Dulu lagi iki Ustadz minta doa mucikari. Nah, justru dengan saya bilang begitu, karena saya minta didoakan dia supaya tidak melakukan perbuatan dosa, akhirnya yang tadinya garang, nampaknya itu garang, ingin menunjukkan bahwa ini wilayah saya, ini kekuasaan saya, ini ada dalam genggaman saya, malah kalimatnya, oh ini Ustaz nanti saya bantu, coba. Gara-gara itu, yang tadinya yang ikut ngaji cuma 15 orang, maka setiap saya ngaji bisa lebih dari 50. Bahkan terakhir itu 80 orang. Berarti sukses enggak itu mengajinya? Nah, dianggap sukses itu ya salah. Tambah akeh peserta yang dari gitu kok. Ya tambah akeh ya. Mula ngukur pengajian sukses itu mergo akeh enggak jamaah berubah enggak perilakuane ngono. Wong kadang-kala, wah saiki Pak Kusno sing ngaji, wah sing teko ngono ya. Padahal mulai belas orang imbasi. Andar tarum amlam tundirhum layu minun pagun, tidak ada perubahan. Lalu kok bilang sukses? Ayo, ngono kok ngarani sukses. Nah, contoh sederhana apa? Nah, oleh karenanya beragama untuk membimbing kita puasa itu mengendalikan diri, ya. Lah mengendalikan diri itu selama min tulul fajri ila ghurubi syamsi, mulai terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Ini dihitung kisaran 13 sampai 14 jam. Jadi orang puasa itu menahan diri supaya dia bisa dalam ketaatan, ya. Mulai sampai digambarkan wong sing poso iku ora iso dileboni karo setan. Wong sing poso iku ora iso dileboni setan. Lah nek pancene kemudian perilakunya itu seperti setan, ya memang dia setan, gitu aja. Jangan nyala-nyalakan yang setannya. Memang dirinya sudah berubah jadi setan, gitu loh ya. Ya. Kenapa? Karena setan itu minal jinni wal insi, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Nah, jadi setan dibelenggu tidak bisa menggoda terhadap manusia yang sedang berpuasa itu. Bahkan sampai dilukiskan setan itu masuknya lewat aliran darah. Makanya aliran darah yang disupport dengan kencang, dengan lemah oleh setan itu berpengaruh kepada detak jantung, berpengaruh kepada pikiran, berpengaruh pada perasaan. Nah, perasaan pikiran inilah yang kemudian dikelola oleh setan supaya manusia itu tenggelam dalam kemaksiatan dan kedurhakaan. Jadi dikelola oleh setan itu. Makanya kalau kita itu lupa dengan ingat dengan Allah, tidak mengisi hati kita dengan zikir dengan Allah, itu yang akan menuntun, memandu hati kita itu ada setan. Lah mulo sampai niku nek nanti niku yo iki Gusti Allah iku sedang kita taruh di hati kita, di pikiran kita, atau sedang pergi dari hati pikiran kita. Nek lagi pergi, insya Allah ngomongnya yang geladra, perilakunya ya bikin susah, ya. Karena apa? Setiap kemaksiatan, keburukan itu membebani jiwa manusia. Jadi gak ono wong iso nglakoni elek terus dia menjadi orang yang terbebas dari keburukannya, gak bisa.
Semakin dia menekuni perbuatan maksiatnya, hatinya akan semakin terbebani. Wong lakoni elek, ero Pak nun sewu, ero nek iki dudu neke misalkan, terus dianggap neke, dijukuk dikomuli, terus diukep ning omah, masuk gak ono sing ero, hatinya tetap mengatakan ini barang bukan milik saya, dan itu terus akan mengatakan pada dirinya, walau ditutup-tutupi, sampai dengan ketika nanti setan sudah tidak menjadi kawan dia. Ini bari umi mata malu. Setan bilang, sorry ya, lo yang sudah ngerjain perbuatan itu, aku kan hanya nyupot-nyupot saja. Ada Pak, aku hanya mengojok-ngojokin, mendorong-dorong saja. Yang ngerjakan kan kamu, silakan dipertanggungjawabkan. Mulai kapan? Mulai ketika balagotil khulqum, ketika ajal berada di kerongkongan kita, nazar, itu sudah mulai kelihatan akibat perbuatan orang-orang. Bahkan kalau dulu saya ngaji itu di Riyadhus Shalihin, ya, itu ada cerita mengenai orang yang merebut tanah orang lain, walau hanya satu jengkal, sakilan. Besok itu disuruh memikul tanah petala bumi ini 7 kali. Tadi besok itu ono wong dikongkon mikul. Coba kita bisa bayangkan betapa beratnya akibat daripada itu. Nah, maka kadang-kadang saya itu bilang ke teman-teman sejak awal Pak, kepemimpinan saya itu saya sampaikan, tolong aset-aset amanah itu kalau memang sudah pasti dalam kuasa dan dalam kepemilikan. Dalam kuasa itu artinya memang kita menguasai, memiliki memang itu milik kita, artinya diberikan untuk gerakan kita. Tolong aset-aset itu diamankan dengan cara kita kasih plakat nembut bahwa ini adalah di dalam naungan. Naungan begini, pimpinan cabang Muhammadiyah Jombang, Majelis Tabligh, ini sore Masjid Al-Furqon Jalan, dipasang untuk memberi tanda bahwa ini dalam pengelolaan kita. Ini Bapak, supaya orang nggak samar lagi. Sampai nggak usah takut, misalkan Pak nanti jamaahnya berkurang. Lho nek sampean iku menabur manfaat, nggak kira berkurang. Hidup ini hanya permainan. Setan itu yuwaswisu-wisudu linnas. Nek jenengan jelas cetok untuk negeri, hadirnya kita itu untuk bangsa ini, bukan hanya untuk diri kita, ya toh? Nanti kita akan selalu berbagi. Mana orang yang tidak ingin mendapat manfaat orang dalam hidup ini? Ibarat pepatah, ada gula, ada semut. Kalau panjenengan itu bisa membuat suasana daripada masjid panjenengan itu memenuhi standar kebutuhan lingkungan, kebutuhan masyarakat, masuk ado Pak, ado aku kok Jember, Masjid Al-Furqon iku nek duhur Allahu Akbar tepat waktu, imamnya bagus, nek mari sholat mangan bareng. Coba nek mari sholat mangan bareng. Jadi gak ngenteni 7 dino sampai 40 dino, tidak. Tiap waktu sholat ono mangan bareng. Nek mangan terus ping 5 kan yo kemelekaren orangnya. Artinya ada saja ya, mungkin kalau zuhur makan, kalau camilan ya, kalau subuh sarapan makan, misalkan ya, isya makan malam, maghrib camilan. Loh, ketika orang datang, loh, apakah akan miskin? Belum tentu, karena nggak ada korelasi orang yang bersedekah jadi miskin, nggak ada korelasinya. Tapi kalau mencari memang iya, untuk memulai itu iya, berat. Tapi kalau jenengan melaku, Allah akan turunkan, loh iki seakan yo, ikilah umatku sing pengen menunjukkan bahwa omahku itu memberi manfaat kepada manusia. Dan memang betul harus saya jaga. Izin aku, siapa ngono kok? Aku izin nek sampai gak iso berkelanjutan. Kaya isine takmir masjid. Ndonga Gusti, kula niki izin Gusti.
bisa untuk memulai tapi kok kemudian mengakhiri, tidak ketahuan awal akhirnya, kok tahu-tahu berhenti gitu. Isin Gusti kula ning Gusti, kula niki pun jenengan kayak Abdul Muthalib niku lho. Duh Gusti kula niki pun sepuh. Saya sudah berusaha menjaga rumahmu ini supaya makmur. Dan sekarang dihadapkan dengan tentara yang seperti itu, Abraham itu, yang kayak gitu Gusti, saya nggak mampu, saya nggak mungkin mengalahkan mereka, nggak mungkin menyuruh pulang mereka. Pun Gusti ngeten mawon. Masjid ini kula serahkan jenengan, nggih, jenengan piyambak sing kedah belani. Pun kula tak njukuk wedhuse kali untuk kula mawon. Loh, ternyata nek wis mentok ngono Gusti Allah ya turun tangan. Dikirimlah burung ababil itu, ya, untuk menyerang daripada pasukan gajah yang sedemikian dahsyat. Coba hancur oleh apa? Faktor alam. Orang bilang faktor alam, padahal enggak. Itu kiriman daripada Allah atas permintaan Abdul Muthalib. Lagi ini yang ngono, sapa takmir? Ya, atas permintaan takmir tadi itu, menang Gusti Allah, duh Gusti, kula niki mun sepuh Gusti dari takmir, mosok gegeran tok isine takmir Gusti. Pun kula niki tobat pun tobat. Saniki jenengan ngengken napa ten kula? Temenan bengi-bengi ning kene, salat ning kene, njaluk nang Gusti Allah. Engko lah sampean dikai pencerahan. Ngene lho awakmu, ngene lho awakmu. Ego kabeh sing dikembangne akhirnya yo kecerahannya tidak bisa untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Duji tok wae sampeyan ngasine. Oh, ya apa? Iki iso kompak mana apa ora? Iso solid mana apa ora? Nek solid kompak tak tambahi anugerah. Lebih hebat lagi nanti amal usahamu untuk membawamu bahagia dunia dan akhirat. Nah, jadi puasa itu mengendalikan hawa nafsu tadi itu tidak hanya dari aspek makan, minum, dan kumpul. Karena tiga hal ini adalah kebutuhan pokok primer. Apa wong rabi, soalnya rabi iso kaya mau alasane. Pak kula sakniki prei. Iso di alasan waktune prei atau waktune lembur. Lalu ditakoni bojone nderek napa mboten, jawabane libur. Okay. Nah, jadi kalau melihat seperti itu insya Allah, okay. Nah, kemudian kenapa saya katakan sebagai tarbiyah terbesar untuk membentuk kepribadian kita lebih hebat? Karena ujung daripada ayat 183 Baqarah itu la'alakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi diawali ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dipanggil. Mula jenengan nggak usah nulis banner, hormatilah orang yang sedang berpuasa. Itu kemaru itu, ya. Jangan bikin banner begitu. Soalnya mereka yang nggak puasa kan jawab, "Wong ganjarane mau pek dhewe, aku mau kon hormati awakmu." Ya. Masa tak iming-iming apa sampean? Nesu. Wah, aku ki poso kok diiming-imingi. Lho sik ta. Justru poso itu untuk mengendalikan. Nek ana sing diiming-iming nang awakmu. Ya, tantangannya kan kecil. Ono wayang poso jam 1 apa wayahe panas-panas terus ono wong iki ora gelem gawe contoh. Ate gawe contoh ora gelem ya iki. Gak oleh gawe contoh. Nah, terus seruput es ya, jus ngono ya. Nang ngiringane sampean. Sampean klomak gitu ya. Nah, terus sampean ngomong kurang ajar. Lu sampean ngomong kurang ajar ku gugur. Wong awakmu ku diuji karo iku kok malah dijadikan alasan untuk membenarkan perilaku yang enggak benar tadi. Kurang ajar Pak anu iki. Poso-poso mangan comal campur. Kadek pas dipangan senengane aku. Aduh. Jangan bikin banner hormatilah orang yang berpuasa. Hormatilah kami. Jangan gila hormat nanti kamu. Ya. Karena orang berpuasa itu memang harus berhadapan dengan tantangan itu. Semakin berat tantangannya bisa mengendalikan semakin bagus. Ya. Nek arek-arek cili ya diajari, nek mangan ndelik, aja diketok-ketokne. Soale apa? Garai wong iku pengin. Nah, garai wong liya pengin iku utang rasa. Ngono lho ya.
utang rasa. Mula awak dhewe kan diajari nek awakmu gawe masakan sing kira-kira ambune iku sampai melintasi omah tanggamu, perbanyak kuahnya. Nah, kemudian berikanlah kepada mereka. Akhirnya sampean ambil perbanyak kuahnya, banyune tok dijoki sing akeh. Hasil diweke kuahe, isine gak diweke. Aduh yo kumau lah penyakit yo tumpuk-tumpuk to yo. Nah, cerdasnya itu kebablasan. Nah, poso itu tidak hanya ayada asaroba atau amah, tidak hanya meninggalkan makanan dan minuman, ya, tetapi harus meninggalkan al-kadiba wal farsa, meninggalkan tutur kata yang resem. Resem itu ya membangkitkan syahwat bisa, resem itu membangkitkan permusuhan bisa, gitu ya. Pokoknya kalimat-kalimat yang tak bagus untuk didengar, ya. Kemudian kadiba, bohong, dusta. Hati-hati, ini penyakit ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu akoni anake, wong ibu maca ape nang nggone toko, wedi soale anake ate njaluk tukokno jajan misalkan. Wedi akhire, "Apa nanti Bu? Kilo ate nang nggone kene, padahal ngarep nang toko." Hati-hati, ngono kuwi ya dijaga. Bapak ya hati-hati. Metu pamit sing bener. "Apa nanti Pak?" "Nang sawah." Padahal kan nang sawah, jagongan yang ngarung. Ya, hati-hati, kadhib, bohong, ya. Karena itu bagi mereka yang betul-betul puasanya bagus, lisohim farkatan. Bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Farkatun indal iftar wa farkatun indal liqa'i rabbi. Pertama, dia mendapat kegembiraan di saat berbuka, bisa berbuka harian, bisa berbuka akhir bulan. Karena puasa yang wajib itu hanya bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan itu? Ya tanggal 1 Ramadan. Untuk tahun kita ini bertepatan tanggal 2 April. Ya, sudah yakin aja, sudah dihitung. Ya, jadi keyakinan yang diperoleh dengan pemahaman keilmuan, karena ilmu itu ada yang sifatnya akli, ada yang sifatnya hisi. Hisi itu indrawi. Jadi antara ru'yatul fi'liyah wa ru'yatul teknologiyah itu sebenarnya kekuatannya sama. Jadi secara ilmu mengatakan bahwa pada tanggal itu posisi daripada hilal itu sudah di atas ufuk. Persoalannya adalah bisakah dilihat secara kasar atau tidak. Nah, itu aja. Jadi sama dengan kalau dengan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa sampean ya tahu weruh Gusti Allah kaya apa rupane, bentuke kaya apa? Kan ndak nate. Tapi jenengan kan bilang asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Lah jenengan itu faman syahida minkum syahra falyasumhu, ayatnya itu. Dan barang siapa yang syahidah, menyaksikan, lalu dimaknai mendapati, mendapatkan, menemukan. Syahidah Asyahro itu jam'u ayamin. Syahro itu bukan komaro. Faman syahidah minkumul hilala misalkan. Tidak begitu ayatnya. Tapi asyahro itu adalah ayamam makdudat, hari yang bisa dihitung. Nabi menyebut asyahro itu imma 29 hari, wa imma 30 hari. Ya itu kemudian jadi patokan. Nabi menyebut sumu liratul hilal waqtiru yatihi. Kamu puasa itu mulai dari melihat hilal, dan demikian pula mengakhiri iftarnya itu ketika kamu melihat hilal. Melihat hilal itu bisa saja ya dilihat dengan cara teknologi. Nek biyen sederhana masian. Ilmu yang paling sederhana ya didelok ketok moto, tapi orang rabun tidak akan pernah kelihatan. Lah nek uang itu kabeh kudu ndelok, menjadi kewajiban dia atau menjadi sunnah dia. Zaman Nabi ku sahabat rame-rame padha ndelok. Kabeh wong sak kampung ndelok kabeh. Nginceng jenenge hilal, ya toh, bulan pertama itu. Nah, kebetulan wong iku mripate ora pati cetha. Nah, mripatane gak pati cetha. Yang kedua, kondisi alamnya berkabut. Enggak usah mendung, berkabut. Karena apa? Karena posisi hilal itu kan sangat berdekatan dengan ufuk. Nah, ufuk itu kan
berada pada posisi atas air. Jadi atas airnya laut itu, karena posisi normal daripada daratan itu ya ditutup dengan air laut itu. Nah, air itu ketika terjadi pemanasan, umumnya itu kemudian ada penguapan, pengebunan tadi itu. Nah, ditelok ngono ya angel ketemu nih. Angel. Nah, tetapi apa yang diperoleh dengan kisiatan, dengan fi'liyah, dan apa yang diperoleh dengan teknologiatan, dengan teknologi, dengan alat, dibantu alat, posisi daripada hilal itu kekuatan ilmunya sama. Ya, makanya kerjakan Islam itu dengan dasar ilmu. Nah, ilmunya ini sama, kekuatan ilmunya itu sama. Nah, oleh karena itu, ketika kita sebagai orang awam kemudian sudah memahami manhaj yang ada, cara untuk menentukan, lalu pimpinan kita yang sudah cukup ilmunya mendiskusikan, mendialogkan, ya wasawirhum fil amri idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika itu sudah kamu tekad bulat, keyakinanmu itu kerjakan, ya, tanpa mengganggu keyakinan orang lain, tapi kamu berharap mudah-mudahan itu yang paling tepat, paling benar, kemudian nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poso itu ketika kita lakukan li ajlillah, semata karena Allah, bukan karena orang lain. Wa ana ajibihi, imbalan darinya Allah, bukan dari orang. Wah, hebat iki posone bapak iki, apa bisa mengurangi bobot badannya? Berhasil. Bu-ibu ya, aku ya alhamdulillah berhasil poso iki, apa bisa sudah 5 kilo awakku. Padahal barang dicek gula darahnya naik. Padahal buka karo sahure akeh-akehan enak-enakan. Mari buka wis wareg kesirep turu nambah. Ya toh, yang namanya lemak kan begitu. Kemudian habis sahur wareg sirep maneh turu, lemak-lemak tok jane. Akhirnya mesti tambah lemu, kan tambah kuru. Jadi berhasil iki posone, iso ngurukno awak. Sik dicekno. Lah kok gulane dukur. Ora usah poso ya wis entek nek kena gula kuwi. Nah, jadi puasa itu ada banyak hal yang harus kita dalami lagi. Untuk itu tolong Pak Cabang, Pak Ranting, jamaahnya dibimbing lagi, diajak baca HPT-nya, ya. Diajak baca buku tanya jawab agamanya, ya, supaya apa? Supaya lebih mendalami, masih ada waktu gitu ya, apa yang terkait dengan hal-hal persiapan untuk amal puasa dan amalia Ramadan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan, tepat 1 jam saya berbicara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi penguat kita bersama bahwa beragama itu untuk memuliakan hidup kita dan menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Termasuk perintah puasa, itulah alakum takun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Monggo nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi sempat untuk mendapatkan Ramadan, okay? Tapi sambil nunggu ya tetap amal lainnya dikerjakan. Ojo ngandalo kok sik Ramadan naik, saiki gak usah. Ya, mulai saiki tetap dikerjakan, Ramadan diperbanyak. Karena apa? Kebaikan Ramadan memang melebihi daripada bulan yang lain. Tetapi hidup kita tidak boleh digadai dengan angan-angan. Ramadan masih 1 pekan lagi kan begitu. Sementara hari ini kita ada, esok belum tentu kita ada. Tentu kita menyembah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wasallam. Hamdan syakiran hamdan ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa ansari. Ya Ghani hamid ya Muhyi. Barik lana fi sya'bana wa balikna Ramadan. Barik lana sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma yasir wa la tu'asir wa ta'amul khair. Allahumma yasir wa la tu'asir wa ta'amul khair. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shighar.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shaghira. Rabbana ighfir lana azwajana wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Anta salaman ka salam wa innaka salam salimna wal muslimin salimna wal mu'minin salimna wa salim azwajana wa salim auladana wa salim dzurriyyatina salim alaina wa alaihim ya Allah minal afati wa nikmah wa minal hammi wa minal ghummah wa minal bala wal musibah wa minal jami'il asqam wa virus corona. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.